Dokter sempat melaporkan juga ke BPOM untuk ditindaklanjuti karena banyak banget korbannya gitu. Tapi kan dokter kan nggak bisa beli di online. Hai Teh Sandri, nggak bisa beli di online. Jadi di RW itu penjualannya itu melalui reseller guys gitu. Jadi dokter itu kan setiap melakukan uji lab itu dokter beli sendiri. Ada buktinya, ada unboxingnya. Jadi kalau owner itu ngeles, dokter punya buktinya ya. Yang agak dokter sesalkan Dokter Wahyu ini di RW itu kan melakukan klarifikasi ya, meminta maaf. Itu sebenarnya apa ya, kalau dokter bilang sih udahlah apa sih, nggak bisa menyalahkan pabrik ya. Kenapa? Karena kan kamu dokter, kamu udah 10 tahun loh. Kasus yang seperti ini korbannya bukan baru kemarin, baru di tahun 2025. Korbannya setiap komplain nanti diserang sama resellernya guys. Selalu seperti itu. Jadi korban-korban tuh takut untuk komplain. Kalau komplain nanti diserang sama resellernya. Nah ini loh yang harusnya Dokter Wahyu tuh aware. Itu kan penjualannya tidak bisa didapatkan di online untuk mencegah ketahuan sama BPOM gitu ya, maksudnya ya. Itu dokter butuh klarifikasi tuh gitu, karena penjualannya hanya dilakukan di reseller yang diduga mengandung produk berbahaya. Nah itu kan akal-akalan ya, akal-akalan. Yuk dok, kita sebagai dokter jangan lagi ya menjual produk yang mengandung bahan berbahaya apapun alasannya ya, sebagai seorang dokter gitu, jangan. Oke. Kalau si Sunyo nipu itu udah jelas, itu Sunyo nipu udah jelas ya. Tapi janganlah kita sebagai dokter ngoplos terus habis gitu pakai NA-nya ternyata ada kandungan haki, ada kandungan steroid. Aduh, udah deh, itu bisa kena undang-undang kesehatan dengan ancaman 12 tahun seperti yang saat ini lagi menjerat Suneo ya. Untuk yang Daviana juga gitu. Nanti Doti bikin kontennya ya. Jadi produk tersebut ternyata mengandung dexamethasone atau steroid yang gold. Sebenarnya produk tersebut sudah disita guys dari POM Palembang. Oke? Dari Badan POM Palembang. Ini lagi ngebahasin Daviana cinta. Dengerin dulu. Ntar Doti bikin kontennya ya. Yang gold. Ya, Dokter punya bukti bahwa produk tersebut sudah disita sama BPOM di garis kuning, apa namanya itu kalau kita kan polis line. Ini bukan, ini BPOM line gitu. Ya udah disita sama Badan POM Palembang. Jadi jangan bilang Badan POM nggak kerja, gercep banget. Cuman memang nggak bisa keluar-keluarnya kayak Doktif, kan beda ya gitu. Jadi nanti Doktif tampilkan bahwa produk tersebut sebenarnya sudah dilakukan penyitaan dari bulan Februari kalau nggak salah, tahun lalu ya. Lumayan cukup banyak, nanti Doktif akan tunjukkan. Kalau nggak salah ada di sini deh, coba ya, coba sebentar, ada nggak sih? Ya, ini itu ya. Oke, nanti Doktif akan bikin konten dan menjelaskan ke kalian ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyitaannya, udah ada semua ya. Jadi sebenarnya ini sudah dari tahun lalu. Oke. Nah, jadi diduga memang pabriknya itu memasukkan bahan yang berbahaya ke produk dari brand D ini, makanya sampai disegel seperti ini. Oke ya, nanti kita akan bikin konten dan Doktif akan jelasin. Oke ya. Tuh azan sebentar sayang. Bentar ya. Bilangin dulu. Oke. Lotion BMG udah pernah direview sama Dokter Ika, diduga ada kandungan berbahayanya. Jadi guys, udah ya. Kalau yang udah kayak begitu, apalagi udah direview sama Dokter Ika, nggak mungkin Dokter Ika cari perkara. Jadi kadang-kadang beberapa yang sudah Dokter Ika review tuh Dokter nggak mau review lagi, gitu ya. Kalau dokter jadi kalian nggak mau lagi, karena ownernya itu paling cuma ganti packaging aja, tapi tetap karena duitnya gede guys, menjual produk. Ini adzan dulu sebentar, syuting. Adzan dulu. Nggak ada masalah, semua produknya aman. Makanya Dokter sering melakukan uji lab, sering cek semuanya tanpa sepengetahuan juga ownernya juga, nggak pernah ada masalah gitu. Jadi kalau kalian mau beli produk Anwara nggak ada masalah ya. Dan Dokter paling suka sama ownernya karena nggak pernah flexing gitu.
jualan di etalasinya dia nggak ada. Doktif mau ke Rumpi No Secret. Gimana dia ngomongnya? Teh Feni, Rumpi No Secret. Spill lipstick nggak jualan sayang, nggak jualan lipstick. Nih, oh kalau misalnya nanti lipstick nanti nggak ada keranjang kuning, ada keranjang kuning terkena Doktif tuh. Nah, gitu. Terkena pelanggaran, nggak ada keranjang soalnya. Merek SSI, merek SSI. Mereknya Suneo lipstiknya mereknya Suneo gitu. Ntar ya guys, lagi azan, ntar ada acara Rumpi No Secret sayang di Trans 7 apa Trans TV sih? Apa sih Rumpi No Secret itu acaranya? Trans 7 ya? Trans 7 apa? Kan Daviana tadi udah Doktif jelasin sayang, nanti Doktif akan bikin kontennya ya gitu. Ini loh, mana sih tadi? Kan Doktif udah kasih tahu tadi tuh. Ya, ntar Doktif jelasin di konten ya, belum sempat bikin kontennya. Suara pakai mana ya? Tapi ada masih suara di sini, nggak ada. Dah, guys, suaranya kecil karena azan tadi, makanya nggak bisa kenceng ya. Oke, dah. Tuh, dan udah selesai. Mau nanyain apa kalian? Udah, ini nungguin sopir Doktif sama Riko lagi Jumatan. Doktif lagi nggak sholat ya. Jadi tadi itu adalah salah satu produk yang diamankan oleh BPOM Palembang. Jadi Badan POM itu kerja keras banget ya guys ya. Jadi kalau kalian yang bilang Badan POM nggak kerja kemana aja, itu adalah penyitaan dari bulan Februari 2025. Aduh, bulu kucing dah. 2025 guys ya, itu Heksi jangan ditanya-tanya. Dot sudah pernah beli yang kotak itu nggak ada BPOM-nya ya. Dot sudah pernah beli produk Heksi itu yang gimmicknya pakai suami istri ribut, itu nggak ada BPOM-nya ya. Dot ceknya itu pada saat itu. Kalau untuk yang lain-lainnya kalian tanyakan sama penjualnya ya. Tapi kalau dia udah ketahuan dengan PD-nya dia jual produk yang 100 ribuan itu ya, itu kalian buang-buang duit, isinya air doang itu ya. Udah nggak ada BPOM-nya, habis gitu gimmick lagi jualannya. Kalau Doktif mah jadi kalian konsumen nggak mau beli produk itu ya. Udah, jadi jangan ditanya-tanya karena nggak mau lagi, udah trauma. Doktif beli itu lumayan 100 ribu berapa, sayang, mending kasih ke orang yang nggak mampu, mending buat dia beli makan. Orang udah ada BPOM-nya ngapain dicek-cek juga gitu, jadi nggak mau ya. Oke. Zian udah masuk kemarin ya, ada kan brand itu masuk ke dalam press release-nya BPOM. Oke, itu udah masuk tuh, mengandung steroid apa kalau nggak salah ya. Tuh kalian bisa tanya, bisa cek ke press atau ke Dokter Ika tuh kemarin lengkap banget itu, atau ke Mbak Nul. Dokter belum sempat bikin konten, tapi nanti insya Allah nanti Dokter bikin konten, karena beberapa dari press release BPOM itu adalah produk-produk yang sudah Dokter review ya, dan memang sudah Dokter laporkan, seperti yang contohnya melasma, terus ada lagi produk dari SUV ya. Tapi kalau sekarang Dokter nggak mau pakai tatit. Kalau dulu kan SUT gitu ya, sekarang udah nggak ada. Dokter nggak akan pakai tatit ya, sama seperti kemarin yang WSC yang ternyata mengandung merkuroy, nggak ada. Malah Dokter tantangin Lita ownernya, ternyata dia sekarang lagi tidak tahu di mana.
Kasihan reseller-resellernya, produknya ribuan masih ada. Diduga dia melarikan diri karena tidak jelas keberadaannya saat ini di mana. Ada yang bilang di Malaysia, ada yang bilang dia di mana, nggak tahu. Jadi diduga owner dari WSC ini sedang melarikan diri karena bingung nih, reseller-resellernya lagi mau minta ganti rugi, mau kemana, dijual nggak mungkin, berbahaya. Kalau misalnya kalian menjual, reseller itu bisa kena undang-undang kesehatan 12 tahun ancamannya ya. Jadi jangan ya, jadi jangan. Kalau misalnya nanti ketahuan sama Doktif langsung laporkan, karena untuk saat ini enggak. Kenapa Doktif nggak mau melaporkan reseller? Yang salah bukan resellernya, yang salah ownernya gitu. Yang Doktif laporkan saat ini adalah ownernya. Owner sudah dilaporkan dan insya Allah nanti juga akan kena undang-undang kesehatan 12 tahun di depan mata. Doktif sekarang udah nggak mau main-main, udah capek kalau ngelawan owner-owner yang bermain dengan Merkuroy, dengan Haki. Ini udah keterlaluan udah. Kalau yang overclaim masih oke lah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau false claim itu nipu, yang seperti yang dilakukan sama Sunio, apalagi dia profesinya dokter. Dia bilang ada tomat putih padahal nggak ada tomat, itu false claim. Jadi kalian jangan menyamakan ya overclaim dengan false claim. Yang dilakukan oleh Sunio, penjual white tomato, itu adalah false claim. Dan saat ini Sunio sudah dikenakan wajib lapor di PMJ 2 kali seminggu ya. Oke. Dan dia datang, salah satunya mungkin kemarin Sunio datang ke PMJ untuk melakukan wajib lapor. Dan kenapa beritanya nggak heboh? Karena Doktif tidak pernah menggunakan jasa buzzer, ternak buzzer seperti yang Sunio lakukan ke Doktif ya. Akun podcasting, akun info banget, akun RNA Madzu yang babunya Sunio itu, akun Multif, itu semua adalah ternak akun buzzer Sunio ya. Nanti sudah Doktif laporkan karena ada pencemaran nama baik. Dia bilang Doktif nggak punya SIP lah di Pandeglang lah, nggak punya ini semua, padahal itu adalah hoax ya. Jadi nanti akan dikejar owner dari pemilik akun buzzer itu akan dikejar dan dilaporkan di Mabes Polri Cyber ya. Jadi siapa itu pendananya? Karena mereka pasti punya pendana tuh, diduga pendananya Sunio. Jadi nanti Sunio akan tambah lagi nanti pasalnya ya, pendana. Jadi dia yang diduga mendanai ternakan akun buzzer itu ya, bukannya bertobat tapi terus menyerang, membiayai, sementara di belakang kalian dia meminta damai ke Doktif. Asal kalian tahu aja ya. Dan Doktif tidak akan pernah berhenti sampai uang kalian kembali. Oke. Busuk, salmon DNA, stem cell, dan stem cell yang dia jual di kliniknya. Jadi buat konsumen-konsumen yang sudah pernah ke kliniknya, hati-hati ya. Di situ diduga ada penipuan yang terang benderang ya. Dia katakan stem cell, padahal itu adalah sekretum. Dia jual dengan belasan juta, puluhan juta, padahal modalnya hanya ratusan ribu. Luar biasa kamu Sunio ya. Dan Doktif akan bongkar jika nanti kasusnya Doktif masuk ke persidangan. Doktif kan kamu bilang tersangka di Polres Jakarta Selatan. Doktif akan bongkar siapa kamu. Seru nanti kan. Doktif kan duduk tuh di kursi persidangan kan. Nah kamu kan jadi saksi tuh sebagai pelapor. Yuk kita akan buka-bukaan di situ ya. Kita uji adu nyali di situ ya, karena kamu kan selalu menghindari itu, beraninya cuma di belakang minta damainya ya kan, minta damainya di belakang. Nah kalau di depan seolah-olah kayak nyerang gitu. Kalau di depan mundur kayaknya seolah alim, bukan nyerang, alim gitu, seolah kayak nggak nyerang, penakut gitu kalau di depan. Tapi di belakang nyerang, nyuruh buzzer, minta damai kan gitu. Pakai tenaga orang, Bang Hotman salah satunya gitu ya. Luar biasa kau itu Sun.